Oke, bertahun-tahun yang lalu, waktu saya masih kuliah, saya dengan teman-teman itu kami membentuk KTB, Kelompok Tumbuh Bersama. Lalu ada buku yang kami gunakan sebagai patokan untuk kami membahasnya dalam pertemuan kami. Judulnya itu Roh dan Firman. Inti buku itu adalah kira-kira seperti ini ya, bahwa kita perlu Roh Kudus untuk bisa menangkap firman Tuhan yang kita baca. Kalau kita tidak dibimbing Roh Kudus, maka kita nggak akan ngerti ya firman yang tertulis ini. Sebaliknya, kalau tanpa firman, maka kita tuh bisa nyasar juga ya. Kita kira ini kata Tuhan, tapi harus diuji dengan firman tertulis ya, dengan firman Logos. Itu sebabnya ya diperlukan dua hal ya, roh dan juga firman. Nah, salah satu yang saya pribadi juga baru dapat mungkin beberapa tahun belakangan ini adalah dari kitab Filemon. Filemon ayat 6 ya, ini cuma satu pasal. Filemon 1 ayat 6, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, maka itu artinya beda. Dan waktu kita renungkan, ternyata memang itu melengkapi. Ya. Kadang-kadang bukan melengkapi ya, tapi menunjukkan sisi lain yang tidak kita peroleh ketika kita membacanya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya mau tunjukkan ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Ada dari King James, juga ada dari versi yang lain. Kita lihat dulu dari versi yang lain. I pray that your partnership in the faith may become effective as you fully acknowledge every good thing that is ours in Christ. Filemon 1 ayat 6. Aku berdoa supaya partnership ya atau persekutuanmu di dalam iman bisa menjadi efektif pada waktu engkau mengakui sepenuhnya setiap hal yang baik yang adalah milik kita di dalam Kristus. Jadi artinya itu kan Efesus 1 ayat 3 berkata di dalam Yesus kita ini sudah diberkati dengan segala berkat rohani dalam surga. Tapi untuk itu bisa terrealisasi dalam alam nyata, kita perlu mengakuinya, mengakui setiap hal yang baik yang adalah milik kita di dalam Kristus. Terjemahan King James juga hampir sama. That the communication of your faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Jadi komunikasi dari imanmu ya, atau kalau yang tadi kan persekutuan iman ya, persekutuan itu kan menyangkut komunikasi ya, partnership ya, bisa menjadi efektif dengan cara mengakui segala sesuatu yang baik yang sudah ada di dalam kamu di dalam Kristus Yesus. Ya, kembali ke Efesus 1 ayat 3 yang saya sebut tadi, bahwa Paulus berkata, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi sudah ada berkatnya, tapi kita perlu akui, ya kita perlu mengakui supaya itu terrealisasi dalam hidup kita. Nah, kalau saya bandingkan antara terjemahan Indonesia dan Inggris, ya memang jadi beda ya. Kita perlu melihat dari beberapa terjemahan itu supaya pengertian kita bisa cukup nangkep ya yang dimaksudkan ayat itu apa. Jadi kita lihat di sini bahwa partnership dari kita di dalam iman itu bisa terwujud ya, bisa efektif pada saat kita itu mengakui sepenuhnya setiap hal yang baik yang adalah milik kita di dalam Kristus Yesus. Itu. Jadi istilahnya ini perlu diakui ya, diucapkan, dibuat menjadi personel ya, menjadi pribadi.
kita perlu membuat ini pengakuan iman kita ya akan hal-hal yang baik yang memang sudah kita miliki di dalam Kristus Yesus. Bagaimana cara mengakuinya? Ya tidak hanya kita baca, tapi kita juga mengucapkannya ya, mengucapkannya dengan mulut kita. Kalau kita baca di Alkitab ya, kita perlu belajar memutuskan ya untuk percaya apa kata firman tentang kita. Kita tahu bahwa manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita waktu sudah terima Tuhan Yesus itu menjadi ciptaan baru. Sudah mengalami justification, sudah mengalami pembenaran. Dan di situ dalam roh kita itu sudah lengkap deposit yang Tuhan sediakan ya bagi kita. Itu kayak blueprintnya ada di situ ya. Ada istilahnya DNA-nya tuh ya sudah ada di dalam sel-sel tubuh kita itu, yang nantinya ketika dia terwujud menjadi seperti yang memang dari Tuhan ya untuk kita. Makanya kita perlu memutuskan untuk percaya apa kata firman tentang kita ya. Ada satu lagu yang suka dinyanyikan ya dalam bahasa Indonesianya tuh, yang miskin diperkaya, yang sakit kalau nggak salah ya disembuhkan atau dipulihkan ya. Tapi yang lemah dikuatkan ya, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh lagu ini aslinya seperti ini. Let the weak say I am strong ya. Let the poor say I am rich. Jadi artinya biarlah yang lemah berkata aku kuat. Faktanya tubuhnya itu lemah, tapi mulai mengucapkan aku kuat. Di dalam Tuhan tuh aku kuat. I am strong in the Lord. I am strong in the power of the Lord. Ucapkan itu. Itu yang namanya fully acknowledging ya, atau fully acknowledge ya, mengakui sepenuhnya. Kemudian tadi ya, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Biarlah yang orang miskin itu berkata, aku kaya. Walaupun faktanya tidak kaya, tapi mulai akui, ucapkan itu sebagai satu pengakuan. Ya, dan itu yang akan mengubah keadaan kita. Tentunya nggak semalam ya, tapi waktu kita mengakui apa kata firman Tuhan tentang kita, maka sel-sel tubuh kita itu akan mulai bereaksi mengarah seperti yang kita ucapkan, ya, kita akui. Sudah banyak penelitian yang dilakukan dan dipublikasikan tentang kuasa perkataan ya dalam kehidupan kita. Bahkan ada orang Jepang yang membuat percobaan bagaimana kata-kata kita itu mempengaruhi air ya, air yang ada ya di dalam gelas. Ketika diucapkan kata-kata yang positif, maka kristal air itu menjadi bagus. Sebaliknya kalau diucapkan kata-kata negatif, kristal air itu menjadi rusak. Nah, sementara tubuh kita ini kan sebagian besar terdiri dari air, ya, darah dan berbagai hal yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita mengucapkan hal-hal yang baik, yang positif sesuai firman Tuhan, maka sel-sel tubuh kita juga akan menjadi lebih baik. Ya, ternyata itu sudah tanpa kita sadari ya, itu mungkin sudah kita lakukan yang menjadi satu habit. Kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, habit kita itu kita mengucapkan kata-kata yang jelek, itu berdampak ya kepada tubuh kita. Itu sebabnya kita perlu belajar mengakui setiap hal yang baik yang memang sudah menurut firman Tuhan sudah kita miliki. Ya, misalnya ya Efesus 1 ayat 3 tadi ya. Aku memuji Engkau Tuhan karena di dalam Engkau aku sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga atau di alam surgawi. Nah, itu kita akui lewat mulut kita. Ada istilahnya firman atau janji Tuhan itu
voice activated ya. Apa artinya voice activated? Artinya diaktifkan lewat suara. Kita perlu ngomong, kita perlu akui, ya, kita perlu deklarasikan sehingga bisa terjadi seperti yang memang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Ya. Kalau kita ingat cerita ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, kemudian dia sudah berobat selama 12 tahun tapi penyakitnya nggak sembuh, malah makin parah. Lalu dikatakan bahwa dia sudah dengar cerita-cerita tentang Yesus. Lalu apa yang dia buat? Dia berkata dalam hatinya, ya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Ya, jadi dia ucapkan itu, ya, dia mengakui hal itu. Jadi sangat penting, ya, pengakuan iman kita itu. Kita nggak cukup dalam hati saja, tapi kita mulai ucapkan. Di kitab Roma dikatakan firman itu dekat di hatimu, yaitu pada mulutmu. Ya. Lalu dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita perlu belajar hati-hati, ya, mengucapkan kata-kata kita. Mari berkata seperti firman Tuhan katakan, yang sudah dibuat jadi lagu tadi yang saya beri contoh, ya. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Biarlah orang yang miskin berkata aku kaya. Biarlah orang yang lemah berkata aku kuat. Ada contoh lain di Alkitab itu tentang Gideon. Gideon ini penakut, tapi waktu malaikat Tuhan menampakkan diri, malaikat Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Ya. Jadi faktanya penakut, tapi ketika malaikat Tuhan berkata, engkau ini pahlawan yang gagah berani, nah selanjutnya pilihan ada pada Gideon, mau percaya yang mana? Mau percaya apa kata tubuh dia, bahwa dia ini penakut, fakta yang ada pada saat itu karena dia memang bersembunyi, ya, dari musuh bangsa Israel waktu itu. Nah, ataukah kita percaya apa kata firman Tuhan? Dalam hal ini malaikat yang datang kepada Gideon dan mengatakan, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Nah, ada banyak contoh lain, ya, di Alkitab bahwa perkataan kita itu menentukan arah hidup kita. Di kitab Yakobus juga dikatakan bahwa lidah itu seperti kemudi kapal yang besar. Kapalnya bisa gede sekali, bisa ratusan ribu ton, ya. Tetapi dikendalikan oleh sirip lidah dari kemudi, ya. Itu yang menentukan arah kapal itu bergeraknya kemana. Dan lidah kita dikatakan seperti itu, seperti kemudi. Kemudi itu kecil, tapi bisa menentukan arah perjalanan kapal yang sedang bergerak. Ya. Jadi sangat penting kita perhatikan perkataan kita. Ada seorang hamba Tuhan yang dia cerita, kalau kita misalnya mengalami serangan penyakit, ya, lalu ada simptom, gejala-gejala dan sebagainya yang nggak nyaman, maka pada waktu kita sudah didoakan atau waktu kita berdoa, kita putuskan percaya dengan iman, maka berhenti untuk ngomongin keadaan kita, gitu, ya. Ada hamba Tuhan dia bilang begini, jadi ketika saya sudah doakan, ya, baru dia cerita, oh terima kasih Pak, saya udah lega. Tadi itu Pak pusing sekali, ya. Itu kepala rasanya kok kenyot-kenyot seperti ini, ya. Nah, perkataannya itu yang bisa membuat ingatan akan pengalaman sebelumnya ketika dia sakit itu balik lagi, ya. Menyerang lagi. Ya bisa didoakan, ditengking lagi istilahnya, ya. Tapi dalam prakteknya kan tidak semua orang langsung bisa menolak. Kadang-kadang butuh waktu, ya, terpisah sekian lama sehingga akhirnya menemukan kebenaran itu, tapi sebenarnya sayang karena sekian tahun itu terhilang, ya, tidak mengerti
apa yang firman Tuhan katakan tentang kita, ya. Jadi sekali lagi sangat penting ya buat kita itu untuk mengakui ya firman Tuhan. Apa kata firman tentang kita? Tubuh kita ini bisa terlihat, bisa disentuh ya. Apakah kulitnya putih atau hitam, sawo mateng atau kuning langsat ya. Lalu bentuk tubuh kita juga terlihat, apakah gemuk atau kurus, tinggi atau pendek, atau apakah berotot, ya six pack dan sebagainya. Kalau jiwa kita bisa merasakan, ya kita sedang not in the mood, sedang kesal, sedang marah, sedang sedih, sedang bersuka cita, itu kondisi jiwa kita. Tapi roh kita nggak tahu seperti apa. Nah, kita belajar untuk percaya apa kata firman Tuhan tentang roh kita. Roh kita adalah ciptaan baru, tidak bisa berbuat dosa. Ya, itu kita perlu pegang ya, kita perlu akui senantiasa. Sekarang kita lihat satu ayat dari Filipi 3 ayat 9. Ya, ini perkataan Paulus. Dia berkata, "Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan." Bahasa Inggrisnya, "And to know that I belong to Him, I could not make myself acceptable to God by obeying the law of Moses. God accepted me simply because of my faith in Christ." Jadi Paulus berkata bahwa aku ini berada di dalam Kristus bukan karena kebenaranku, karena usahaku melakukan perintah-perintah Tuhan, ya. Bukan karena itu, ya. Tapi ini kebenaran karena aku percaya kepada Kristus, dan itu adalah kebenaran yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, jadi kita perlu mengakui hal ini ya, bahwa aku dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, aku menjadi ciptaan baru. Nah, itu hal-hal yang perlu senantiasa kita ngomongin ya, karena itu sifatnya voice activated ya. Jangan ngomong yang saya memperkatakan yang negatif terus ya. Itu akan menjadi pikiran yang dominan, dan pikiran dominan itu akan membentuk hidup kita, membawa hidup kita ke arah yang demikian ya. Kalau kita banyak mengaku yang positif, maka kita akan menjadi positif ya. Tapi kalau kita mengaku yang negatif terus ya jadinya akan negatif. Kita akan cenderung melihat hal-hal yang negatif dalam setiap keadaan. Tapi kalau kita mengakui hal yang positif dalam Tuhan, maka kita akan nikmati hal-hal yang Dia janjikan ya bagi orang-orang percaya. Kita baca firman Tuhan, kita akui. Yang contoh lain lagi misalnya soal makanan minuman ya di kitab Yesaya ya. "Dengarkanlah aku, maka kamu akan menikmati, kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat." Ya. Nah, kita percaya firman itu, kita ucapkan, kita akui. Dan lalu kita punya hati yang menurut, nah makanya kita bisa mengakui, karena aku nurut pada Tuhan, aku mengakuinya dalam setiap bagian hidupku, maka aku memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Kita memutuskan untuk percaya apa kata firman. Apa kata firman tentang roh kita, apa kata firman tentang janji Tuhan. Nah, itu kita perlu akui, kita perlu ucapkan, dan itu yang akan membentuk atau membuat iman kita itu bertumbuh. Tentu setelah itu perlu ada tindakan yang berhubungan ya, yang relevan ya. Misalnya sebagai contoh, kalau kita dapat firman ya, kita renungkan, "Give and it shall be given," ya, berilah kamu akan menerima, kepadamu akan diberikan. Nah, kita perlu ucapkan, akui sampai kebenaran itu masuk dalam pikiran kita. Tapi selanjutnya kita mengizinkan Tuhan membentuk kita, menuntun kita, sehingga tindakan kita itu mencerminkan apa yang kita akui, kita ucapkan. Kita menjadi seorang giver, orang yang suka memberi.
Ya. Mari belajar untuk mengakui semua yang baik dalam Tuhan, dalam hidup kita. Amin.